Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel Putra Jogja. Ya, sobat sekalian yang budiman, pada kesempatan ini saya ingin membawakan sebuah kisah Islami yang inspiratif. Ya, Alkisah di sebuah pondok pesantren terdapat seorang murid atau santri yang sedang menimba ilmu pada sang kiai. Bertahun-tahun sang murid belajar pondok pesantren tersebut. Tibalah saatnya sang murid untuk meninggalkan pesantren tersebut, untuk mengabdi kepada masyarakat. Namun sebelum murid tersebut meninggalkan pesantren, sang kiai melakukan ujian, memberikan ujian kepada sang murid. Sang kiai berkata, "Wahai muridku, sebelum engkau meninggalkan pesantren ini, saya ingin meminta sesuatu kepada engkau. Dalam 2-3 hari ini, bisakah engkau mencarikan seorang atau makhluk yang lebih hina, lebih buruk daripada kamu?" Jawab sang murid, 2-3 hari terlalu lama, Pak Kiai. Saat ini pun saya bisa untuk mencarikan seorang atau makhluk yang lebih buruk, bahkan lebih hina daripada saya. Lama kemudian sang murid berpamitan dan meninggalkan pesantren tersebut, dan dia mulai mencari, menyusuri jalan, Di tengah perjalanan dia menemukan seorang pemuda yang sedang mabuk berat. Bahkan seorang pemilik warung mengatakan, pemuda tersebut setiap harinya, bahkan setiap saat dia bermabuk-mabukan. Tidak ada hal lain dikerjakan, yaitu hanya bermabuk-mabukan. Kemudian sang murid dalam hati berkata, ini kayaknya makhluk atau seorang yang lebih buruk daripada saya. Saya setiap saat beribadah, mengaji, sedangkan dia hanya mabuk-mabukan saja yang dikerja. Namun tidak lama kemudian sang murid berkata dalam hatinya, apakah dia seorang atau makhluk yang hina, bahkan buruk, lebih buruk daripada saya? Bisa jadi sekarang dia seperti itu karena belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu nanti di akhir-akhir hayatnya dia mendapatkan hidayah dari Allah dan bahkan lebih baik daripada saya. Dan mungkin saya sendiri akan masuk neraka. Kemudian sang murid mencari kembali seorang atau makhluk yang lebih buruk, lebih hina daripada dia. Dia berjalan, menyusuri perjalanan. Tidak lama kemudian dia menemukan seekor anjing yang begitu kurus, begitu bau, kulitnya luka-luka, bahkan kudisan. Dan dia berkata, inilah makhluk yang lebih hina, lebih buruk daripada saya. Bahkan dia haram untuk dimakan. Tidak lama dia mengambil sebuah karung, dia masuk ke dalam karung dan dia berjalan. Di tengah perjalanan dia berpikir, apakah anjing ini makhluk yang terhina, terburuk daripada saya? Padahal nanti ketika dia meninggal, dia tidak dimintai pertanggungjawaban dari Allah atas apa yang dikerjakan dia selama di dunia. Sedangkan saya sendiri, bisa jadi saya akan masuk neraka. Kemudian dia letakkan pada itu anjing dan dia mencari kembali, mencari terus seorang makhluk yang lebih buruk, lebih hina daripada dia. Hingga sore menjelang petang, bahkan akan malam datang, kemudian dia lunglai kembali kepada sang kiai. Pak Kiai, maafkan saya tidak bisa menemukan yang engkau perintahkan. Kenapa? Tanya sang kiai. Karena yang lebih hina, lebih buruk daripada saya tidak ada. Jadi bagaimana?
Ya saya sendiri Pak Kiai, saya sendiri orangnya, saya sendiri makhluknya yang hina. Dan spontan sang Kiai sangat bahagia, senyumnya berkah mendengar, melihat apa yang disampaikan oleh sang murid. Dan Kiainya berkata, wahai muridku, engkau lulus ujianku dan engkau bisa kembali kepada orang tuamu, bahkan mengabdi di masyarakat. Sobat sekalian yang budiman, kisah yang pendek tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya jangan ada dalam hati kita, pikiran kita, yaitu rasa yang lebih daripada yang lain, lebih baik, lebih bagus, lebih pintar, lebih alim, lebih segala. Karena itu bagian dari kecongkakan, kesombongan. Karena kesombongan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk tidak berhak untuk seperti itu. Maka kesimpulan kita tadi bahwasannya kita sebagai makhluk harus tetap tawadhu, rendah hati, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Dan tentunya jangan sampai kita memandang orang itu lebih buruk. Kita harus tetap memandang semua orang itu sama, baik semua di mata Allah SWT. Demikian sobat yang budiman, kita sambung di lain waktu dengan tema yang lebih menarik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.